Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Gunawan dari program studi pendidikan psikologi konseling Buddha dengan NIM 0250 1240 12 15 22. Di video ini saya akan menyampaikan hasil observasi layanan BK yang saya temukan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Layanan BK di sekolah ini dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, serta layanan preventif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini bagaimana cara BK mengidentifikasi masalah yang ditemukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, itu ditemukan permasalahan yang cukup sering dialami peserta didik kelas 10, yaitu tentang manajemen waktu belajar. Nah, cara BK mengidentifikasi masalah ini, BK melakukan observasi, lalu dilihat dari perilaku, dan juga dilihat dari nilai. Biasanya peserta didik yang sulit memanajemen waktu belajarnya, nilai pun akan turun. Lalu peserta didik masih mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan belajar, tugas sekolah, organisasi, maupun aktivitas pribadi karena masih berada pada masa transisi dari jenjang SMP menuju SMA. Sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap sistem pembelajaran yang lebih padat dan tanggung jawab yang semakin banyak. Selain itu juga gadget dan media sosial yang cukup tinggi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu atau manajemen waktu peserta didik jadi berantakan dan tidak bisa memprioritaskan mana waktu belajar dan mana waktu main HP. Lalu dampak dari permasalahan tersebut antara lain tugas yang menumpuk, terlambat untuk mengumpulkan tugas, kurang fokus saat belajar, dan juga menurunnya motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu layanan BK yang diberikan pada kelas 10 yang sulit memanajemen waktu belajarnya. Itu tentunya guru BK membantu peserta didik untuk memahami pentingnya pengaturan waktu, menentukan skala prioritas, serta menyusun jadwal kegiatan sehari-hari agar kegiatan belajar menjadi lebih teratur dan efektif. Lalu juga guru BK memberikan motivasi tentunya kepada peserta didik agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas serta kegiatan yang dimiliki. Lalu guru BK juga memberikan layanan kepada peserta didik melalui bimbingan klasikal di kelas dan kebiasaan belajar, lalu juga ada bimbingan kelompok serta konseling individu bagi peserta didik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu masuk ke efektivitas BK, di mana efektivitas ini adalah dampak layanan yang diberikan oleh BK terhadap masalah yang dialami oleh siswa kelas 10 di SMA 28 Kabupaten Tangerang. Contoh nyata dampak layanan BK di SMA 28 Kabupaten Tangerang ini terdapat di kelas 10-2 yang bernama Tiara. Awalnya siswa ini sulit memanajemen waktu, dan di sini BK memberikan layanan mengenai pentingnya manajemen waktu. Lalu siswa tersebut mulai mencoba membuat jadwal belajar, mengurangi kebiasaan menunda tugas, dan lebih memahami cara menentukan prioritas kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu supervisi atau sistem pengawasan evaluasi layanan BK. Jadi di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ini melakukan supervisi di bulan
Juli, Juni, Agustus, sampai September yang dilakukan oleh koordinator layanan BK yaitu Bu Supi dengan melakukan perkembangan pada peserta didik melalui observasi, komunikasi dengan wali kelas, serta evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan. Selain itu, guru BK juga menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik, sikap empati, dan keterampilan dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi konselor atau kualifikasi guru BK di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ini sudah dinilai cukup untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya manajemen waktu, karena tadi guru BK juga melakukan layanan klasikal di kelas dan memberitahu tentang seberapa penting memanajemen waktu. Lalu juga peserta didik sudah mulai mencoba untuk membuat jadwal belajar dan memahami kegiatan sehari-hari dan menentukan prioritasnya. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang saya di observasi kali ini. Tentunya saya memahami bahwa layanan BK ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik, apalagi untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Lalu saya juga belajar bahwa permasalahan peserta didik itu tidak hanya berkaitan dengan akademik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor internal atau motivasi dari diri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.